Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gio Satriani dalam seri video pembelajaran bahasa Inggris online dan kita kembali pada pembahasan TOEFL preparation. Alright, ya apa kabar teman-teman para pejuang TOEFL? Saya doakan agar teman-teman nanti bisa mendapatkan skor terbaik ya. Dan semoga video-video dari saya ini bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan pengetahuan ya dan bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan skor yang diinginkan. Oke. Nah, apa yang akan kita bahas pada TOEFL preparation kali ini? Pada video sebelumnya saya sudah memberikan tips and trick ya. Yang pertama, ya kita membahas bagaimana sih trik mengerjakan written expressions ya pada bagian structure itu. Ya, pada bagian grammar kan ada structure and written expression. Nah, bagaimana kita bisa mengerjakan dengan cepat dengan mengidentifikasi adanya be. Nah, untuk video kali ini saya masih berikan tips and trick ya. Nah, tips and trick yang masih berkenaan dengan structure and written expression dan saya akan lanjutkan dengan trik yang kedua. Apa yang bisa kita lakukan sebagai trik yang kedua? Nah, sebelumnya saya akan ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe ya, silakan klik tombol subscribe-nya dan juga jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan update video-video bahasa Inggris lainnya yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, let's go to the second trick. Apa second trick? Mengidentifikasi modal auxiliary. Well, pada trik yang pertama, saya sudah berikan trik ya, teman-teman bisa mengidentifikasi adanya to be untuk bisa mengerjakan soal pada written expression dengan sangat cepat tanpa pusing memikirkan maknanya. Nah, sekarang trik yang kedua adalah mengidentifikasi modal auxiliary. Dan ini jauh lebih cepat ya. Ini juga sangat cepat, malah lebih cepat dari identifikasi to be ya. Kenapa seperti itu? Nah, sekarang kita lihat dulu apa yang harus kita lakukan ya atau apa yang harus teman-teman miliki untuk bisa melakukan ini ya. Jadi sekali lagi, trik itu bukan bukan untuk membuat teman-teman jadi sakti tanpa tahu bahasa Inggris tiba-tiba bisa mengerjakan dengan baik. Enggak ya. Jadi tetap teman-teman harus belajar, harus yang namanya grammar itu harus tahu begitu ya. Nah, mengidentifikasi modal auxiliary pun seperti itu. Ada syaratnya ya. Syaratnya yang pertama, teman-teman harus tahu ya, harus tahu anggota modal itu apa saja ya, modal auxiliary atau yang orang-orang biasanya singkat modal gitu ya. Anggota modal apa saja? Karena kalau teman-teman nggak tahu anggota modal, ya sama saja ya, nggak akan bisa mengidentifikasi yang mana sih modal itu begitu. Ya, jadi yang pertama you must know ya the list of modal auxiliary. Apa saja modal auxiliary itu? Nah, ini ada sebagian besar ya yang paling sering muncul lah ya. Kalau to be kemarin kan memang fix ada 8 ya. Sedikit jadi gampang untuk dihafalkan. Nah, modal auxiliary ini lebih banyak dari to be gitu ya. Tapi nggak terlalu banyak ya, tenang aja, nggak sulit juga untuk dihafalkan. Jadi yang pertama ada will, would, kemudian can, could, may, might, shall, should, must, ya, dare, need, have to, ought to, used to, would rather, etc. Kenapa saya bilang etc? Berarti ada lagi. Iya, ada beberapa yang sebetulnya tidak terlalu umum gitu ya. Misalnya ada be to begitu ya. Nah, jadi ini ini yang paling sering digunakan ya dan yang paling sering kita pakai. Dan yang paling sering pula muncul dalam soal-soal pada tes TOEFL gitu ya. Nah, terutama will, would, can, could, nih ya, may, may, kemudian shall, should, must, kemudian have to. Nah, ini yang sangat sering ya. Oke, nah ini modal auxiliary. Teman-teman harus tahu anggotanya. Nah, setelah teman-teman tahu anggota auxiliary, baru bisa melakukan trik ini. Bagaimana triknya? Nah, triknya adalah teman-teman harus tahu fungsi atau bisa dikatakan sifat dari modal ya. Kalau kemarin to be itu punya punya tiga pihak yang bisa mengikuti ya. Jadi to be hanya bisa diikuti oleh tiga pihak yaitu verb ing, verb 3 dan tiga komplement. Nah, bagaimana dengan modal auxiliary? Modal auxiliary ini hanya punya satu ya, satu pihak yang bisa mengikuti modal auxiliary.
Ya, makanya saya bilang lebih mudah. Ya, kalau to be kan kita harus harus mencari tiga pihak itu ya, verb ing, verb tiga dan tiga komplement. Sementara modal auxiliary ini hanya ada satu yang bisa mengikutinya, yaitu apa? Bare infinitive atau bare verb. Itu ya. Nah, apa itu bare infinitive atau bare verb ini? Ini disebut juga verb asli ya. Verb dasar atau verb asal. Jadi verb yang belum berubah dari bentuk aslinya. Nah, itu dia bare auxiliary. Sorry, bare auxiliary, bare infinitive gitu ya. Misal, people must work to make money. Nah, di sini ada modal must ya. Kemudian ada kata kerja work. Work ini adalah verb asli ya. Verb asli itu verb satu tapi belum ada s-nya. Gitu ya. Verb satu tapi belum diberi s atau es. Jadi verb belum berubah, belum ada ing, belum ada ed, belum kena apa namanya? Kena verb 3 gitu ya. Yang irregular misalnya eaten atau gone belum berubah jadi itu ya. Jadi namanya bare infinitive. People must work. Jadi work di sini to make money. Ya, bukan must working atau must works atau worked ya, worked gitu enggak ya. Contoh yang lain, the students will study at school. Nah, ada modal will ya ketemu dengan bare infinitive yaitu study. Oke, nah study bukan studies, bukan studying, ya, bukan studied. Alright. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan modal auxiliary itu hanya bisa diikuti oleh satu pihak. Jadi nggak bisa yang lain, ya. Hanya bisa diikuti oleh satu pihak yaitu bare infinitive atau bare verb. Nah, ini contoh-contoh kalimat yang salah dengan menggunakan modal, ya. Pertama, misalnya people must to work to make money. Salahnya di mana? Ada modal must ketemu dengan to infinitive, to work. Nah, nggak boleh. Yang boleh itu bare infinitive ya, bukan to infinitive. To infinitive itu kata kerja yang diawali to. Nah, must to work nggak boleh ya. Jadi modal auxiliary nggak bisa diikuti dengan to infinitive. Nah, kemudian contoh berikutnya, the students will studies at school. Nah, ada modal will ya, ketemu dengan studies. Verb es. Nah, ini sudah bukan bare lagi ya, bukan asli lagi karena sudah ada tambahan es-nya ya, berarti kan dia berubah dari bentuk aslinya. Kemudian Nick and Matthew can went to Japan. Ada modal can ketemu dengan verb 2, went. Nah, nggak bisa ya, nggak boleh. Some animals have to hibernation during winter. Nah, ada modal have to ketemu dengan hibernation. Hibernation itu kata benda. Nah, ini juga nggak bisa ya. Modal ketemu dengan kata benda nggak boleh. Modal hanya boleh ketemu dengan verb asli ya atau bare infinitive. Children should eat good food. Nah, ini ada modal should ketemu dengan verb 3. Nah, ini juga tidak bisa. Gitu ya, jelas ya. Jadi modal auxiliary nggak bisa ketemu selain bare infinitive atau bare verb. Gitu. Nah, catatan pentingnya ini hampir sama dengan catatan pada identifikasi to be ya, bahwa antara modal auxiliary dan bare verb itu bisa disela oleh adverb. Ya, jadi adverbnya boleh menyela ya. Jadi misalnya teman-teman ketemu dengan modal kok nggak langsung bare verb tapi ada actually misalnya, ya ada always misalnya, memang nggak apa-apa gitu ya, karena dia adverb. Nah, contoh, he could surprisingly play guitar. Nah, ada could di sini. Kemudian bare verbnya mana? Bukan surprisingly, tapi play. Ya, nah bagaimana dengan surprisingly? Dia adverb, dia menyela ya antara modal dengan kata kerjanya ya, dengan bare verbnya, nggak apa-apa. Kemudian we must patiently wait the bus. Nah, ada must ketemu dengan patiently, ini adverb, baru bare verbnya wait ya. Oke, jadi juga tidak ada masalah. She will always make her friends happy. Nah, ada modal will diikuti dengan always. Always ini adverb ya. Sebelum kemudian bare verbnya yaitu make. Oke, no problem. Nah, contoh soal dalam TOEFL seperti apa? Contoh soal yang mengandung modal itu ya, yang kita bisa identifikasi dari modalnya. Misalnya begini. Nah, ini ada soal pada written expression ya. Maka pada written expression, teman-teman selain coba identifikasi ada to be atau enggak. Ya, kalau enggak ada to be, coba identifikasi ada modal enggak. Ya, nah ada modal tidak.
Di sini ada modal yaitu may. Nah, kalau sudah ketemu modal, maka lihat kata kerja yang terletak setelah modal, ya. Kata yang terletak setelah modal, ya. Di sini ada may, kemudian ketemu dengan attracts. Nah, attracts di sini ada s-nya. Boleh nggak modal ketemu dengan verb dengan akhiran s? Tidak boleh. Nah, berarti sudah jelas attracts ini salah, gitu ya. Udah jelas kan? Nah, sudah jelas attract ini salah, udah teman-teman nggak usah pikirin ancient atau building atau tourist ini salah atau benar karena sudah ketemu salahnya. Oke, nah gitu saja caranya ya. Contoh yang kedua. Alright. John Franklin was hoping to find a northwest passage which linked the Atlantic to the Pacific. Ini kira-kira ada modal atau enggak? Ada. Oke, yaitu would. Alright, ya, bagus sekali. Ketemu modalnya. Cek langsung kata yang terletak setelah modal. Ada hoping. Boleh? Nggak boleh karena dia verb ing gitu ya. Nah, sudah ketemu. Modal ketemu verb ing nggak boleh. Berarti sudah jelas hoping ini yang salah. Yang lain sudah teman-teman tidak perlu mikirkan lagi. Pasti benar gitu ya. Karena yang salah cuma satu. Oke. Contoh yang ketiga. Nah, ada modal nggak? Ada, yaitu can. Alright, langsung cek kata yang terletak setelah can. Ada being. Boleh? Nggak boleh, karena dia adalah verb ing. Be dan ing, being. Ya. To be itu bentuk aslinya be, tanpa tambahan apa-apa. Ya, kalau being berarti sudah nggak asli, bukan bare infinitive. Berarti being ini yang salah, yang lainnya udah nggak usah dipikirin lagi. Ya. Oke, nah cepat kan, paling 5 detik udah selesai. Gitu ya. Asal teman-teman bisa langsung menemukan modal. Nah, contoh yang lain ya. Banana should give you amazing benefit for your health. Mana modalnya? Ada should. Oke. Cek apakah should ini ketemu dengan yang semestinya given. Nah, given itu verb 3. Modal ketemu verb 3 boleh? Tidak boleh ya. Berarti given ini yang salah. Bananas, kemudian your, kemudian health, udah nggak usah dipikirkan lagi. Oke, nah jadi itu cara mengidentifikasi modal ya. Jadi mengerjakan written expression dengan cara identifikasi modal. Sangat cepat ya. Oke, jadi teman-teman langsung lihat soal, cek ada modal, kalau ketemu modal, nah ini bisa dikerjakan dengan cepat ya. Ketemu modal, langsung lihat kata setelah modal itu apakah bare verb atau bukan. Itu kalau bukan, jelas itu yang salah, asalkan memang bergaris bawah ya. Jelas itu yang salah, yang lain nggak usah dipikirin. Oke, itu ya. Nah, jadi itu trik yang kedua, mengerjakan written expressions ya dengan identifikasi modal. Kalau teman-teman sudah memahami yang namanya sifat dari modal itu ya, harus ketemu dengan bare verb, dan teman-teman juga sudah tahu anggota-anggota modal, maka bisa menggunakan trik ini untuk mengerjakan dengan sangat cepat dan nggak perlu pusing memahami maknanya. Oke, alright. Nah, jadi tipsnya lagi-lagi ya, kalau mengerjakan nggak usah dimaknai dulu ya. Jadi langsung lakukan identifikasi gitu saja. Teman-teman tidak perlu membaca pelan-pelan kemudian dipahami, nggak perlu ya. Jadi langsung secara fisiknya saja cek ada modal atau enggak, ada to be atau enggak, begitu ya. Right. Nah, itu tipsnya dan triknya adalah identifikasi modal seperti yang tadi. Oke ya. Right. Nah, itu trik yang ketiga. Kita akan ketemu lagi dengan trik yang sorry, ini tadi trik yang kedua ya. Kita akan ketemu lagi dengan trik yang ketiga pada video berikutnya.